أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله mengisi saf di Jalan Bahu Jalan Johar Baru 2. Insya Allah jam 6.45 menit kita akan memulai sholat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat Id yang berbahagia, Aidin wal Aidat rahimakumullah. Pagi hari ini 10 Zulhijjah 1437 Hijriah, insyaallah sejenak kita akan melaksanakan salat Id. Namun sebelum kita melaksanakan sholat Id, perkenankan kami dari panitia untuk menyampaikan laporan. Yang pertama adalah alhamdulillah amanah infak jamaah pada sholat Id Fitri yang lalu, panitia menerima infak sebesar Rp9.250.000. Sementara untuk infak khusus Mushola Al-Iman diterima infak sebesar Rp2 juta. Atas nama panitia kami ucapkan terima kasih, dan infak tersebut kami pergunakan semuanya untuk kegiatan operasional sholat Id kita. Kemudian yang kedua, panitia kurban dari Masjid Al-Husaini, insyaallah kami pagi hari ini selesai sholat Id akan menyembelih hewan kurban untuk kambing sebanyak 37 ekor dan sapi 2 ekor. Sementara laporan dari Masjid Al-Iman, Mushola Al-Iman yang akan menyembelih hewan kurban pagi hari ini insyaallah dengan sapi 2 ekor dan kambing 10 ekor. Ikhwat iman, apa yang kita lakukan adalah sebagai sebuah amal ibadah dengan ikhlas, dan kita akan dipimpin oleh Bapak, sholat Id kita akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Dr. Andas Haji Hasan Kiat. Beliau selaku imam dan khatib. As-salatu jami'ah. Luruskan dan rapatkan safnya. Mohon sajadah jangan menghalangi rapatnya saf. Kaki ketemu kaki. Isi yang kosong di depan terlebih dahulu. Saya ingatkan kembali bahwa salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha dilaksanakan dengan pada rakaat pertama takbir 7 kali dan rakaat kedua takbir 5 kali, termasuk bangkit dari sujud. Dan sesuai sunnah Rasulullah,
Beliau sering membaca ayat Sabbihis dan Hal Ataka. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafatidh dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuh yawmaidin khashiyah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min aynin aniyah. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuh yawmaidin na'imatul lisa'iha radiyah. Fi jannatin aniyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ayn jariyah. Fiha surrun marfu'atun wa akwabun mawdu'atun wa namariku masfufatun wa zarabiyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillahi wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji kita aturkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memuji Dia. Kita mohonkan pertolongan kepadanya dan hanya kepada Dia kita mohonkan ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan diri kita. Kita berlindung kepada Allah dari segala akhlak kita yang tercela. Oleh karena ketahuilah hamba Allah yang berbahagia. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan tuntunan dan hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini yang mampu memalingkannya dari kebenaran. Tidak seorang pun yang mampu menyesatkannya. Namun demikian pula sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah karena ulah dan tingkahnya, karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya, maka andaikan semua kita berupaya untuk menyelamatkannya, namun pasti kita tidak akan berhasil. Tidak ada sembarang penyelamat baginya. Dengan kesadaran keyakinan sedemikian itu, hadirin hamba Allah yang berbahagia, mari dalam setiap kesempatan kita selalu memperbaharui iman dan Islam kita. Dengan tetap mengakui dan meyakini bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Tiada ilah yang patut diabdi kecuali Allah. Tidak ada pengabdian ganda dalam Islam. Sekali lagi, tidak ada pengabdian ganda dalam Islam. Dan pada saat yang sama kita harus pula mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyelamatkan semua umat manusia, termasuk manusia Indonesia, dalam sebuah aturan hidup yang lengkap dan serba mencakup, baik mengatur kehidupan pribadi, mengatur kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, mengatur kehidupan bermasyarakat, bahkan juga mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, bahkan juga mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sebuah system of life atau minhajul hayah al-Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ketika tantangan terhadap dakwah
mencapai puncak titik kulminasinya oleh kalangan kafir Quraisy yang merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-13 kenabian. Rasulullah pada musim haji, beliau secara sembunyi-sembunyi membai'ah 75 jamaah haji yang terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari Madinah, yang terkenal dengan peristiwa Bai'ah Aqabah II. Bapak dan ibu sekalian, bai'ah adalah janji sumpah setia, di mana di dalam Al-Quran disebutkan bagi orang yang mengingkari bai'ahnya, tidak taat atau melanggar bai'ahnya, maka di yaumul hisab Allah tidak akan mau melihatnya. Ketika itu, sebelum bai'ah dimulai, di Bukit Aqabah, yang kalau bapak-bapak mengerti tentang sejarah, tempat itu sekarang masih terlihat, sengaja dilestarikan oleh pemerintah Arab Saudi, karena itu merupakan sebuah peristiwa sejarah yang sangat penting. Sebelum bai'ah dimulai, Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, bertanya kepada Pak Haji dan Bu Haji yang 75 orang tadi. Dia bertanya kepada mereka, apakah kalian sanggup menjaga dan memelihara Muhammad jika kami izinkan dia untuk pindah ke Madinah? Yang kita itu baru Madinah masih bernama Yathrib. Kalau kalian sanggup, sebagaimana kalian memelihara anak dan istri kalian, sebagaimana kalian menjaga anak dan istri kalian, maka kami akan mengizinkan untuk beliau berhijrah ke Madinah. Namun, jika kalian tidak mampu menjaga beliau, sebagaimana kalian menjaga istri dan anak kalian, biarlah beliau bersama kami, dan kami akan menjaga beliau di sini. Serentak ke-75 para hujaj tadi mengatakan kami siap menjaga beliau. Nah, oleh karenanya Bai'ah Aqabah II pun dilaksanakan. Ada 10 butir bai'ah. Yang pertama, sebagaimana biasa Rasulullah berbai'ah agar jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga, atau sekecil apapun. Biasanya Rasulullah berbai'ah selalu statement tauhid ini yang didahulukan. Karena tauhid adalah awal dari pembinaan atau berdirinya fondasi al-Islam. Saya melompat kepada butir yang ke-10. Dan ini yang penting. Butir ke-10
beliau mengatakan, wa ala antakum fillah la ta'khudhuhum fillah laumatul laim. Wahai para hujjaj, jika kalian sudah kembali ke negeri kalian, kalian tetap istiqomah di jalan Allah. Perhatikan pesan beliau kepada para hujjaj yang jumlah mereka hanya 75 orang. Wa ala an taqumu fillah la ta'khudhuhum fillah laumatul laim. Kalian harus selalu istiqomah di jalan Allah. Dan jangan takut celaan dari orang-orang yang akan mencela kalian. Pertama, istiqomah. Kedua, jangan takut. Dan yang ketiga, risiko dakwah. Anda pasti akan dimusuhi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahil hamd. Setelah mereka melaksanakan bai'ah, dan bai'ah sebagaimana saya katakan tadi, sumpah setia di hadapan Allah, dan bagi yang mengingkarinya, Allah tidak mau melihatnya di yaumul hisab. Mereka kembali ke negeri masing-masing dengan membawa komitmen kepada dakwah, memberikan kontribusi kepada dakwah dan perjuangan Islam, sebagaimana butir ke-10 dari isi dakwah tadi. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Kemudian pada tahun juga sebuah peristiwa pada tahun ke-10 Hijriah. Maaf, tahun ke-11 Hijriah. Tahun ke-8 Futuh Makkah. Tahun ke-9 Abu Bakar As-Siddiq memimpin 300 umat Islam untuk melaksanakan haji yang pertama. 300 orang. Mereka juga melaksanakan di bawah pimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu Rasulullah belum melaksanakan ibadah haji. Tapi ini akan kita bahas pada poin berikutnya. Ketika haji wada atau haji yang terakhir, di mana di hadapan 140.000 jamaah haji. Kemudian Rasulullah berkhutbah, ada yang mengatakan 125.000, jumlah tidak menjadi masalah. Tapi di Arafah Rasulullah berkhutbah. Di antara khutbah beliau mengatakan, "Falyuballighus syahidul ghaib." Bagi kalian yang hadir pada hari ini, wajib menyampaikan. Jadi ini tugas para hujjaj. Setelah kembali ke tanah air, kalian wajib menyampaikan titah-titahku hari ini kepada mereka yang tidak mendengarkannya. Itu yang beliau perintahkan
pada khutbah Haji Wada di Arafah. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, 75 jemaah haji tadi, setelah mereka melakukan bai'ah kepada Rasulullah, kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Dan oleh para sejarawan mengatakan bahwa hijrah ke Madinah adalah momentum awal kebangkitan Islam yang pertama. Patut dicatat, peristiwa hijrah ke Madinah adalah momentum kebangkitan Islam yang pertama. Itu yang dicatat oleh para sejarawan. Hanya dengan kontribusi 75 orang, Pak Haji dan Bu Haji, cuma 75. Mereka mampu mencatat sejarah, mengukir sejarah kebangkitan Islam yang pertama dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yatsrib yang kemudian diganti menama Madinatul Munawwarah. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Kemudian saya kembali kepada khutbah Rasulullah di Haji Wada. 140.000, ada yang mengatakan 125.000, jumlah tidak menjadi masalah. Tapi beliau memberikan tugas lagi kepada jemaah haji. Falyuballighus syahidu minal ghaib. Bagi kalian yang mendengarkan titahku hari ini, jika kalian kembali ke tanah air, kalian sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Jadi Bai'ah Aqabah 2, mereka mengemban tugas dakwah dan perjuangan Islam, para hujjaj. Kemudian khutbah Rasulullah di Arafah juga memberikan tugas kepada para hujjaj, sekembali kepada tanah air, ke tanah air mereka, agar mereka menjadi jalur dakwah, memberikan kontribusi kepada perjuangan dan dakwah Islam. Kemudian pada keesokan harinya, tanggal 10 Zulhijjah, hari ini, farubahamil fikin ila man huwa afqahu minhu. Sebenarnya perintahnya sama dengan kemarin di Arafah, hanya redaksinya yang berbeda. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati. Ya Allah, semoga Engkau berikan ingatan kepada mereka yang kuat. Berikan kepada mereka ingatan. Bagi para hujjaj ketika itu yang beliau berkhutbah, beliau berdoa kepada Allah, perintah sekalian doa, agar mereka kembali ke tanah air mereka. Mereka menyampaikan apa yang saya sampaikan hari ini. Kemudian beliau menyebutkan, farubba hamil fithin ghairu faqih. Betapa banyak orang yang menyampaikan kebenaran padahal mereka bukan ulama. Patut dicatat. Ini sabda Rasulullah. Farubba hamil fithin ghairu faqih. Setelah beliau memerintahkan kepada para hujjaj yang lebih dari 100.000 orang itu melaksanakan tugas rijalul dakwah, memberikan kontribusi mereka kepada dakwah dan perjuangan Islam setelah kembali ke tanah air mereka di bidangnya masing-masing. Beliau memberikan semangat kepada mereka dengan ungkapan farubba hamil fikin ghairu faqih. Betapa banyaknya orang yang menyampaikan kebenaran padahal mereka bukan ulama. Bahkan lebih dahsyat lagi, beliau memberikan semangat kepada para hujjaj.
Jangan minder kira-kira. Jangan khawatir dengan ungkapan beliau, farubba hamili fiqhin ila huwa man afaqahu minhu. Betapa banyak orang-orang yang menyampaikan kebenaran justru kepada para ulama yang lebih faqih dari dia. Hadirin hamba Allah berbahagia. Hadis ini telah terbukti di Indonesia, Bapak-bapak sekalian. Ketika gerakan jilbabisasi di Indonesia bukan digerakkan oleh ulama, saudara. Ketika gerakan jilbab di Indonesia untuk menutup aurat hanya disampaikan oleh para remaja masjid, saudara teman-teman kita dari pelajar Islam Indonesia, dan teman-teman yang dari tarbiyah, hanya beberapa ayat yang mereka tahu. Mereka bukan ulama, tapi mereka tahu kewajiban untuk menutup aurat. Mereka melakukan training atau pesantren kilat setiap ada liburan sekolah dan setiap di bulan Ramadan. Kembali mereka dari training, wanita-wanitanya memakai jilbab yang rapi dengan segala macam konsekuensi mereka. Mereka dikeluarkan dari sekolah-sekolah negeri. Mereka dikeluarkan dari sekolah-sekolah yang tidak menghendaki adanya jilbab. Dan bahkan ketika itu saya mohon maaf, anak-anak para ulama masih telanjang. Mereka belum menutup aurat. Ini sebuah bukti kebenaran dari hadis Rasulullah tadi. Ketika gerakan jilbab dari Indonesia, Masjid Ad-Da'wah Tanjung Priuk menjadi saksi bisu sejarah. Dimulai dari sana. Ketika itu para ulama kita, para guru-guru kita, para ulama-ulama besar kita, anak-anak mereka belum mengenakan jilbab. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri, saudara. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, saya terlibat di dalam gerakan itu. Dan saya tahu persis bagaimana saya waktu itu masih ada dalam organisasi Persis, di mana kami menularkan gerakan jilbabisasi di kalangan Persis, dimulai dari Masjid Ad-Da'wah Tanjung Priuk. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, terbukti apa yang Rasulullah katakan tadi. Kemudian dengan 3 peristiwa ini, Bai'ah Aqabah 2, khutbah Rasulullah di Arafah, dan khutbah Rasulullah di Masjid Khaif di Mina tanggal 10 Dzulhijjah, mereka kembali dan mereka melaksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Islam tampil sebagai satu-satunya negara superpower di dunia ini, mengalahkan Persia dan Romawi, yang ketika itu 2 superpower. Islam mampu mengalahkan mereka dengan semangat para hujjaj yang setelah kembali dari ibadah haji memberikan kontribusi kepada dakwah dan perjuangan Islam. Terjadilah perubahan sosial yang signifikan. Islam berkuasa di muka bumi ini selama 800 tahun, satu-satunya superpower di muka bumi ini. Islam pernah mengalaminya. Kontribusi dari siapa? Para hujjaj. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Walillahil hamd. Di tanah air kita. Kita lihat di Sumatera Barat. Tuanku dan Rau yang melihat masyarakat Sumatera Barat sudah menyimpang dari banyak ajaran-ajaran Islam. Terjadi bid'ah, terjadi khurafat, terjadi kemusyrikan, dan lain sebagainya. Tuan Kunan Rau bangkit dan ingin mengembalikan umat Islam di Sumatera Barat khususnya untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi apalah lacur, ternyata perjuangan beliau tertatih-tatih karena beliau mendapatkan tantangan dari kelompok adat yang sangat fanatik dengan adatnya, sehingga perjuangan beliau tidak terlalu maju. Tapi ketika kembali 3 orang jemaah haji, cuma 3 orang, Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, kembali ke Indonesia, ke Sumatera Barat, dan bergabung dengan Tuan Kunan Rau, terjadilah radikalisasi gerakan dakwah untuk pemurnian ajaran Islam. Bahkan karena kaum adat kewalahan menghadapi mereka, meminta pertolongan kepada Belanda, dan terjadilah apa yang kita kenal dengan Perang Padri, dengan tokoh utamanya adalah Imam Bonjol. Itu setelah mereka bertiga kembali dari haji. Cuma 3 orang, Pak. Mereka mampu memberikan kontribusi yang luar biasa kepada dakwah dan perjuangan Islam. Head to head mereka berhadapan dengan Belanda. Karena kaum adat meminta pertolongan kepada Belanda, terjadilah Perang Padri dengan tokohnya Imam Bonjol. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro, seorang Pangeran Tulen yang kita kenal, beliau sangat berperan dalam kerajaan Mataram yang Islam, yang sekarang ini ada indikasi Hamengkubuwono ke-10 sekarang ini ingin menghilangkan kontribusi Islam yang dibawa oleh Pangeran Diponegoro dalam sejarah dalam kerajaan Mataram. Tapi mendapatkan tantangan yang cukup luar biasa, yang cukup keras dari masyarakat yang mengerti sejarah. Pangeran Diponegoro adalah seorang pangeran. Tapi pernahkah Anda melihat dalam gambar beliau memakai belangkon? Pernahkah kalian melihat Pangeran Diponegoro gambarnya ada belangkon? Yang beliau pakai adalah surban. Menandakan bahwa pada tahun 1825 ketika beliau berperang dengan Belanda, yang membangkitkan semangat untuk tampil melawan Belanda adalah ruhul jihad yang dibawa dan berdasarkan ajaran Islam. Waktu itu belum ada semangat nasionalisme, belum ada. Belum ada semangat nasionalisme. Yang ada adalah mereka merasa tertekan karena semua orang tokoh-tokoh di Islam, pergerakan Islam sedunia yang mereka ketika itu berhaji ke Mekah, mereka sama-sama membaca tafsir Al-Manar dan mereka semua kembali ke negeri mereka yang ditulis oleh Syekh Rashid Ridho. Dan ketika kembali mereka ke negeri masing-masing, mereka semua menjadi pejuang-pejuang Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau setelah kembali dari Mekah mendirikan Perserikatan Muhammadiyah yang terkenal dengan kegiatan-kegiatan sosialnya di seluruh Nusantara. Juga setelah beliau kembali dari melaksanakan ibadah haji. Kemudian Kiai Haji Wahid Hashim setelah kembali dari Mekah, sama beliau mendirikan pesantren di ribuan pesantren di seluruh Nusantara. Dan kita tahu peranan memerdekakan negeri-negeri ini, kontribusi daripada santri amat sangat luar biasa. Tidak bisa dinafikan. Ketika itu tentara tanpa tentara atau pejuang-pejuang nasional berjuang tanpa santri, kita tidak berharap Indonesia akan merdeka. Santri memberikan kontribusi yang besar. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana dengan kita hari ini? Di mana para jamaah haji sudah jutaan jumlahnya. Bagaimana kontribusi mereka kepada dakwah dan perjuangan Islam? Jutaan jumlahin mereka. Alih-alih mereka memberikan kontribusi dan perjuangan dakwah dan perjuangan Islam, yang terjadi adalah hampir semua para koruptor yang diadili oleh KPK, semua yang muslim sudah bergelar haji. Alih-alih mereka memberikan kontribusi yang pada dakwah dan perjuangan Islam, pulang haji justru mereka menjadi koruptor. Yang paling celaka lagi, mereka pulang haji, mendapat gelar haji, bahkan doktor dan lain sebagainya, justru mengeluarkan fatwa bahwa pemimpin kafir yang adil jauh lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Di bawahnya mereka tulis Ali radhiyallahu an. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, ini penipuan sejarah yang luar biasa. Ini bukan ungkapan Ali bin Abi Thalib, tapi ungkapan Ali bin Musa bin Ja'far bin Taus, seorang ulama Syiah dari Irak yang lahir pada tahun 859. Di mana ketika itu Gulagukan, cucu dari siapa tuh? Genghis Khan, untuk ingin menumbangkan dinasti Abbasiyah yang berkuasa di Baghdad. Hanya untuk bisa menggulingkan dinasti Abbasiyah, tokoh Syiah ini Ali bin Musa bin Thalib bin Taus, beliau bersama dengan Gulagukan, cucu dari Genghis Khan, untuk menumbangkan dinasti Islam, dinasti Abbasiyah, dan dia berhasil mengeluarkan hadis ini. Jadi saya tolong ingat, nanti apakah itu pilkada, apakah itu pemilu, ingat ini ungkapan seorang Syiah Ali bin Musa bin Ja'far bin Taus yang lahir tahun 859, ulama Syiah dari Irak yang membantu pasukannya Gulagukan, cucunya Genghis Khan, dan mereka menang. Tapi alhamdulillah, ketika Gulagukan mengirimkan surat kepada pasukan Islam yang di Mesir ketika itu, yang tinggal sedikit jumlah mereka, apakah kalian akan tunduk kepada kami, atau engkau akan merasakan akibatnya? Apa jawaban dari penguasa Mesir ketika itu yang ahli sunnah? Beliau menjawab, kami hanya tunduk kepada Allah. Dan beliau menggalang Turki
dan negara-negara kecil. Jumlah pasukan mereka kalau saya tidak salah hanya 24.000 melawan ratusan ribu tentaranya lakukan yang sangat sadis. 24.000 saudara. Tapi dengan sikap mengharapkan pertolongan Allah, karena kemenangan bukan karena kekuatan kita saudara. Kemenangan bukan karena kehebatan kita saudara. Tapi kemenangan adalah kehendak Allah. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana kita menjauhkan maksiat dari Allah? Begitu pesan Umar bin Khattab ketika beliau melepaskan pasukan yang akan pergi berperang. Bukan karena kehebatan kalian, bukan karena jagonya panglima perang, tapi karena pertolongan Allah. Ini yang kita harus carikan. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah, agar kita bisa memenangkan Islam di bumi Nusantara ini, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari untuk menutup, jadi saya ingatkan sekali lagi, Pak Haji dan Bu Haji, ada tugas kalian untuk menjadi rijalul dakwah. Mulai hari ini koreksi diri kalian, bukan sekedar kembali menggelar titel haji, bukan. Tapi kalian mengemban amanah, perintah dari Islam, perintah dari Rasulullah untuk menjadi rijalul dakwah, memberikan kontribusi kepada dakwah dan perjuangan Islam agar terjadi perubahan sosial, agar terjadi kemenangan bagi Islam. Dan itu tugas kita. Untuk sebagai penutup, saya akan membacakan doa. Mari kita tundukkan kepala kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah. Saya minta lapangkan dada kita, khusyuk kepada Allah, ikhlaskan diri kita, dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari yang hening ini, kami bersimpu di hadapan Engkau, menyertai jutaan umat Islam yang sedang berkhidmat mengagungkan asma-Mu, mencoba menggapai perkenan-Mu dengan melantunkan takbir, tahlil, dan tahmid. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejarah panjang umat negeri ini diperintah oleh rezim yang tiran, rezim yang diktator, ya Allah, dengan segala macam suka dukanya, menindas, menista, menzalimi Islam dan umatnya sejak kemerdekaan, ya Allah. Namun dengan pertolongan Engkau, ya Allah, alhamdulillah, sekarang kami bisa keluar dari kezaliman itu. Dahulu kami sedikit, ya Allah, kami tertindas dan teraniaya. Alhamdulillah sekarang semarak siar Islam di mana-mana. Mayoritas umat Islam tidak ragu menampakkan keislamannya. Namun sayang, ya Allah, pergerakan Islam justru menampakkan suasana yang memprihatinkan. Mayoritas pergerakan Islam terpecah belah dan hanya sedikit yang utuh. Ukhuwah merupakan barang yang langka dalam gemerlapan kehidupan duniawi. Oleh sebab itu, ya Allah, ya Rabbi, jangan Engkau azab kami, ya Allah, dengan dipimpin kembali oleh rezim yang tiran, ya Allah, yang zalim, ya Allah. Hanya karena kelalaian kami, terutama para tokoh dan pemimpin umat kami. Berilah kesadaran kepada para pemimpin umat Islam, ya Allah, untuk merajut tali ukhuwah dan persatuan sebagai bagian dari akidah Islam. Berilah taufik dan hidayah kepada mereka, agar mereka menyadari bahwa perpecahan adalah azab dan persatuan adalah rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami bertakbir, bertahmid,
dan bertahlil di tempat ini. Di pagi ini menyadari betul betapa dahsyatnya azab yang akan Engkau timpakan kepada kami jika kami tidak bertobat dan memperbaiki diri. Kami menyadari betul betapa besarnya murka yang Engkau berkenakan kepada kami jika kami hanyut terlena dalam kelalaian diri. Ya Allah, ya Ilahi Rabbi, berilah kami kemampuan untuk memperjuangkan dan menegakkan agama-Mu di bumi Nusantara ini, ya Allah. Berikanlah kami jalan petunjuk, ya Allah, untuk bisa meraih kemenangan bersama agama-Mu di Indonesia ini, ya Allah. Berikanlah kami jalan keluar dari berbagai kesulitan yang kami hadapi sekarang ini, ya Allah. Berikan kesadaran kepada para hujjaj, Pak Haji dan Bu Haji, tentang tugas yang dibebankan kepada mereka pasca haji, agar perubahan sosial terjadi di negeri tercinta ini. Lindungilah kami, ya Allah, dari konspirasi kufar internasional maupun konspirasi lokal yang ingin menghancurkan kami, ya Allah. Luluh lantahkan mereka sebelum tangan-tangan kotor mereka yang penuh darah menjamah kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Tuntunlah kami, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah. Dan menangkan kami, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Untuk bangsa Palestina, ya Allah, berikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka, ya Allah, untuk mampu menghancurkan Zionis Yahudi laknatullah, untuk merebut kembali Al-Quds di Yerusalem, ya Allah. Turunkan tentara-Mu dari langit, ya Allah, membantu Izzuddin Al-Ghazam dan Hamas, ya Allah, untuk merebut kembali dan mengalahkan Yahudi laknatullah dan mengembalikan Al-Quds ke tangan umat Islam, ya Allah. Berikan kesadaran kepada umat Islam sedunia untuk tidak membiarkan bangsa Palestina berjuang sendirian. Berikan kesadaran kepada umat Islam dimanapun mereka berada, bahwa masalah Palestina adalah masalah dunia Islam. Dan berikan kami kesempatan, ya Allah, untuk mati syahid dalam merebut kembali Al-Quds, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, luluh hantakan Israel dan pendukung-pendukungnya, ya Allah, terutama Amerika, ya Allah, dan negara-negara barat, ya Allah. Dan cerai-beraikan semua pendukung-pendukung Israel, ya Allah. Hancurkan mereka, ya Allah. Hancurkan mereka, ya Allah. Hancurkan mereka, ya Allah. Bagi Muslim Rohingya, ya Allah, selamatkan mereka dari kezaliman para Buddhis di Myanmar, ya Allah, yang telah membakar hidup-hidup saudara kami di Myanmar, ya Allah. Berikan kesabaran dengan tebahan kepada saudara kami di Rohingya, ya Allah, dan berikan mereka mati sebagai syuhada, dan berikan kepada mujahidin Myanmar Rohingya, ya Allah, bantuan-Mu di tentara dari langit, ya Allah, untuk mengalahkan para biksu-biksu biadab, ya Allah, yang tangan-tangan mereka penuh darah umat Islam, ya Allah. Selamatkan wanita dan anak-anak di Rohingya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan mereka yang telah meninggal karena dizalimi, jadikan mereka sebagai syuhada. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan saudara-saudara kami di Afrika, ya Allah, yang disembelih hidup-hidup oleh tentara kufar salib, ya Allah. Berikan kesabaran kepada mereka, ya Allah, dan jadikan mereka sebagai syuhada, ya Allah. Dan berikan mereka kemampuan dan kekuatan, ya Allah, untuk bangkit melawan para kaum salibis di Afrika, ya Allah. Baik di Afrika Tengah, di Somalia dan Nigeria, dan negara Afrika yang lain, ya Allah. Berikan pertolongan-Mu dari langit, ya Allah, tentara-Mu, ya Allah, untuk membela mereka dan kalahkan para kufar Nasrani itu, ya Allah,
tentara Sadif ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, untuk saudara-saudara kami di Syria, berikan kekuatan dan pertolongan dan jalan keluar kepada mereka untuk memenangkan pertarungan melawan rezim tiran Bashar Assad ya Allah. Berikan balasan yang setimbal kepada kebiadaban Bashar Assad dan rezimnya ya Allah. Dan berikan pertolonganmu, tentaramu dari langit kepada para mujahidin ahli sunnah ya Allah, untuk mereka menumbangkan Bashar al-Assad ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan para anggota Ikhwanul Muslimin yang di Mesir ya Allah, Dr. Musri dan para pimpinannya Allah, dari kebiadaban rezim Fir'aun As-Sisi ya Allah. Tumbangkan rezim Fir'aun As-Sisi ya Allah. Tumbangkan rezim Fir'aun As-Sisi ya Allah. Tumbangkan rezim Fir'aun As-Sisi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kemampuan kepada Erdogan ya Allah, untuk menumpas setiap konspirasi dunia internasional yang hendak menumbangkan rezim Erdogan ya Allah. Dan berikan kemampuan kepada Erdogan dan para pemimpin Akparti ya Allah, untuk menumpas setiap usaha untuk menteror dan menumbangkan beliau ya Allah. Ya Allah, jadikan beliau dan bukakan hidayah kepada Raja Salman ya Allah, dan berikan hidayah kepada pimpinan Emir Qatar ya Allah, untuk mempersatukan pemimpin-pemimpin dunia Islam ya Allah. Mereka bersatu di bawah naungan panji-panji Allah ya Allah. Kembalikan kejayaan Islam sebagaimana pernah kami rasakan dahulu selama 800 tahun ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum al-amwat innaka qariibun mujibud da'wat ya haqqadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya merasa terharu dengan dipercayakannya untuk menjadi khatib pada khutbah Idul Adha oleh panitia Masjid Al-Husaini. Itu yang pertama, sehingga tadi ketika saya membaca Al-Fatihah awal tuh saya sempat menangis. Keterharuan saya itu karena mengingat panjangnya perjuangan kita sejak dari muda sampai di tua ini, insya Allah sampai hayat di kandung badan, perjuangan tidak akan berhenti. Yang kedua, saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih saya melihat jamaah yang begitu banyak, dan walaupun cukup panas, saya lihat tidak ada satu pun jamaah yang beranjak. Ya, mereka duduk, ibu-ibu juga duduk diam, bapak-bapak juga apalagi, semua diam, dan mereka menyimak apa yang saya sampaikan. Nah, hanya memang sistematika dari khutbah saya tadi, karena saya baru punya waktu untuk mempersiapkan materi khutbah saya, itu sudah beberapa menit menjelang tidur baru saya siapkan, dan doanya pun saya siapkan, khususnya doanya. Nah, tapi itu yang saya merasa tadi, bahwa jamaah begitu bagus.
Hanya yang saya sayangkan sistematikanya memang agak kurang runtut sistematikanya, tapi tidak mengurangi daripada nilai khutbah pesan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini merupakan satu pesan yang bukan hanya kita sampaikan tanpa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Sebab jika kita tidak laksanakan, kita akan menjadi orang yang munafik. Dan kemudian yang paling parah lagi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Barangkali itu yang kesan dan pesan saya. Semua kita harus melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi, termasuk terutama diri saya pribadi. Karena kalau tidak, berarti kita masih mengidap penyakit munafik. Barangkali itu pesan dan kesan saya. Dan mudah-mudahan Al-Husa ini bisa tetap pada misinya, mengemban tugas dakwah untuk mengembalikan umat ke jalan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai bukan hanya sebagai strategi perjuangan. Wihdatul Ummah, misi daripada Al-Husa ini adalah Wihdatul Ummah, menyatukan ummah, karena itu merupakan bagian dari akidah, bukan hanya strategi perjuangan. Barangkali itu, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, komando untuk pemotongan ini di satu komando itu dari karena ini ada posisinya besi, berarti posisi sapi paling enggak ada di sekitar sini ya. Nanti kaki sebelah kiri depan belakang yang diikat, setelah diikat di bagian pergelangan. Sebagian panitia tolong menangani persiapan untuk hewan sapi. Lewat sini nih nanti segera sana. Kaki depan ke belakang kan silang nggak? Silang aja silang. Oke. Bang, jangan dikunci dulu bang. Agak ditarik ke dia dulu. Kalau ngikatnya jangan dari belakang, dari samping sana aja. Sebelah sana pak, kan jatuhnya ke sana pak. Nanti jatuhnya kan Dari sana bang. jadi yang diikat kakinya kaki. Taruh. Sebelah belakang ya. Geretakin dulu. Jangan kencengin. Asal udah nyangkutnya kaki. Boleh gitu. Jangan ragu di atas, dia nggak bisa. Enggak, paling. Pelan, tahan. Yang kaki depan ke belakang. Hanya untuk mengikat kaki ya. Ya, betul. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sapi pertama atas nama Rani Awal, Ibu Hajah Sitihani, Bapak Sudoro, Dinta Nuria, Ibu Hajah Sutriati Supandi, Bapak Haji Masri dan Wildan Ansori. Sapi pertama alhamdulillah atas nama Rani Awal, Ibu Hajah Sitihani, Bapak Sundoro, Dinta Nuria, Ibu Hajah Sutriati Supandi, Bapak Haji Masri dan Wildan Ansori.
Pak, perutnya nggak boleh ditahan, Pak. Perutnya jangan ditahan. Tahan, jangan lepas, jangan. Tahan aja dulu, tahan. Baik kambing maupun sapi, setelah kulitnya lepas dari hewan baru dibawa ke dalam ruang aula. Awas, pelan-pelan. Ya. Iya. Kambingnya disiapin sesuai nomor ya. Nomor 1 sampai 10. Satu, dua, tiga. Bismillah. Geser, pelan-pelan. Itu tuh satu. Nah, ya. Mas, digeser dulu, Mas. Badannya geser dulu, buyung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perut nggak boleh ditahan ya. Jangan ditekan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Akan dipotong hewan sapi kedua atas nama Ibu Siti Nur Laila, Ibu Nur Hayati, Ibu Siti Hajir, Eka Yani Ariyanti, Bapak M. Amarifai, Bapak Bambang bin Suroso, dan Suroso bin Hanifah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang ribut deh. Nah, ini ada bawah. Nah, sudah. Pelaksanaan pemotongan hewan sapi kedua atas nama Ibu Siti Nur Laila. Dokter Anda kepala selanjutnya akan secara bergantian dibantu oleh Pak Ustaz Solihin dan Jidan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
telah selesai disembelih hewan kurban atas nama Ibu Safendi. Kambing nomor 3 atas nama Ibu Haja Nur Hasanah. Allah illallah wallah Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah kambing ketiga atas nama Ibu Haja Nur Hasanah sudah selesai disembelih. Allahu akbar Allahu akbar. Penyembelih atas nama Bapak Edi Suwarno nomor 4. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada sebagian petugas mungkin coba ada deh. Sini, saya minta 3 orang sini. Bersihin aula, disapu dulu aula. Allahu akbar Allahu akbar. Cari sapu deh. Cari sapu ini, disapu dulu nih. Aula. Nah, disapu dulu aula yang bersih ya. Jangan sampai ada kotor. Kemudian untuk para peserta atau panitia untuk tidak menggunakan alas kaki di aula demi kebersihan daging kurban kita. Allahu akbar. Tadi bilang Dede. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah you'll find your way. Inshallah, inshallah, inshallah ada jalan.
to Allah. He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find our way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find our way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find our way. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. तेरी मोहब्बत की महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है, रहमत की बरसात आती